Saya Desiana Linka, mahasiswa program studi kimia Angkatan 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, akan melakukan uji kinerja pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Baik, Ibu akan cek dulu kehadiran yang ada di sini. Ada 12 orang peserta kita pada siang hari ini, mungkin beberapa nanti akan segera menyusul. Nah, untuk kehadiran, tolong diisi kembali ya. Tadi Ibu sudah mengirimkannya di WhatsApp group. Ini tolong yang baru bergabung mohon diisi ya. Nah ya, yang baru bergabung mohon diisi link presensi yang ada Ibu kirimkan di kolom chat ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, kemudian juga nanti materi yang akan disampaikan itu bisa mendapatkan hikmah dan pembelajaran bagi kalian ke depannya. Jadi kita mulai dengan doa pembuka ya. Ibu minta tolong kepada Ahmad Dafi untuk memimpin doa kita pada hari ini. Kepada anak Ahmad Dafi, kami persilahkan. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ahmad Dafi yang sudah memimpin doa pada siang hari ini ya. Ibu akan mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita udah belajar tentang apa ya? Masih ingat tidak kita belajar apa kemarin? Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon, oke. Baik, Ibu akan share ya. Bisa terlihat di sini, Mak? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat datang serta didik yang luar biasa. Mari bekerja sama, berusaha sebaik-baiknya untuk belajar, serta saling menghormati dan mendukung dalam melewati semua tantangan. Ayo lakukan. Oke, ini untuk semangat kita pada siang hari ini ya. Nah, pada materi ini kita akan bahas tentang hidrokarbon dan minyak bumi untuk topik bahasannya. Dan kita akan masuk ke sub materinya yaitu dampak pembakaran hidrokarbon. Nah, sebelumnya kita udah bahas sedikit tentang materi hidrokarbon, kemudian juga penggolongan tentang karbon, kekasan atom karbon, kemudian isomernya. Ya, sudah kemarin kita bahas sedikit tentang apa itu hidrokarbon. Nah, nanti apa sih yang kita akan lihat pada dampak pembakaran hidrokarbon itu sendiri? Kita akan lihat ya. Nah, masih ingat tidak sifat kekasan atom karbon apa saja? Di dapur kalian bahan bakarnya menggunakan apa? Bahan bakar untuk memasak? LPG. Gas LPG. Oke. Nah, dari kalian ada yang tahu tidak kandungan yang terdapat di dalam gas LPG? Senyawa propana dan senyawa butana. Oke, senyawa propana dan senyawa butana. Itu gabungan dari senyawa propana 50%, kemudian juga senyawa butana juga ada kandungannya 50%. Nah, kemudian bahan bakar selain bahan bakar gas LPG yang kita gunakan, kita juga menggunakan bahan bakar untuk kendaraan bermotor kita. Salah satu bahan bakarnya apa ya yang biasa kalian gunakan? Bensin. Bensin, oke. Biasanya kita nyebut bensin ya, tapi kalau di SPBU kita nggak ngomong bensin, kita ngomongnya apa coba? Apa aja? Pertalite. Apalagi? Pertamax. Pertamax, oke. Kita jarang bilangnya bensin, jarang sih, tapi memang umumnya kita menggunakan kalimat bensin. Nah, ada yang tahu tidak kenapa sih dibedakan Pertalite, Premium, Petramax sama Petramax Plus? Ada nggak? Ada yang tahu tidak? Kenapa mereka berbeda seperti itu? Mari bertanya. Ya? Harganya, Bu. Harganya yang paling mahal siapa? Yang paling mahal. Pertamax. Kalau yang paling murah, mohon maaf, paling murah? Pertalite. Pertalite. Nah,
Kalian tahu tidak kenapa harganya murah dan ada yang harganya lebih mahal? Ada yang tahu tidak? Daya bakarnya beda, Bu. Daya bakarnya lebih beda. Baik, terima kasih. Kalian sudah bisa membedakan ya, daya bakar lebih beda. Kemudian apa lagi? Lebih apa? Kalau untuk di mesin biasanya, kalau yang Pertamax Plus atau Pertamax. Untuk daya tahan mesin biasanya. Lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Nah, akan mengenal sedikit dari senyawa hidrokarbon, kemudian bahan bakaran yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini tadi. Nah, setelah nanti kita akan membahas tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon, nah kita berharap setelah membahas materi ini, diharapkan kalian mampu memberikan gagasan cara mencegah atau mengatasi dampak akibat dari pembakaran senyawa hidrokarbon agar kesehatan dan lingkungan kita tetap terjaga dan bumi kita senantiasa terjaga kelestarian demi generasi berikutnya. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi sih yang akan menjaga bumi kita ini dari dampak-dampak negatif baik itu dari lingkungan dan kesehatan gitu ya. Harapannya setelah kita mempelajari materi ini. Baik, kompetensi dasar dari kegiatan kita adalah mengidentifikasi sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran CO2, CO, partikulat karbonnya. Di sini ada partikulat lainnya selain karbon, yaitu timbal. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, ini adalah menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Indikator belajar kita adalah mengidentifikasi zat-zat hasil pembakaran sempurna dan tidak sempurna pada senyawa hidrokarbon. Jadi nanti kalian mampu mengidentifikasi zat hasil pembakaran itu apa saja sih? Nah, kemudian setelah itu menganalisis dampak hasil pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Dan terakhir adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai cara mengatasi dampak pembakaran tidak sempurna terhadap lingkungan dan kesehatannya. Ya, itu indikator pembelajaran setelah dari kompetensi dasar tadi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi zat-zat hasil pembakaran sempurna dan tidak sempurna pada senyawa hidrokarbon. Kemudian menganalisis dampak hasil pembakaran senyawa hidrokarbonnya terhadap lingkungan dan kesehatan, serta mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mengenai cara mengatasi dampak pembakaran tidak sempurna terhadap lingkungan dan kesehatan dengan tepat. Nah, itu diharapkan seperti itu ya untuk tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita tercapai pada siang hari ini ya. Nah, sebelum masuk materi, kita bermain kuis dulu ya. Nah, jadi kita akan bermain-main sama kuis dulu. Ibu tutup dulu ya. Ya, silakan. Itu linknya. Sudah masuk link, masukkan kode gamenya 721022. Oke, kita mulai ya. Iya, baik. Ternyata yang meraih skor tertinggi itu adalah Melinda Ramadan. Oke, Melinda Ramadhani ya. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Melinda Ramadhani karena sudah menghasilkan skor terbaiknya ya. Oke, terima kasih. Pada kegiatan pembelajaran kita untuk aspek penilaiannya ini adalah sikap, yang pasti sikap ya. Kemudian pengetahuan melalui pretest dan evaluasi nanti di akhir pembelajaran, kemudian keterampilan, cara kalian berdiskusi, kemudian cara kalian mempresentasikan. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita pada siang hari ini. Nah, oke, amati proses pembakaran bahan bakar berikut ini. Coba lihat gambarnya. Pernah mengalami ini? Pernah. Pernah, oke. Mengapa pembakaran menghasilkan asap hitam dan jelaga? Baik, untuk gambar pertama, ini memasaknya masih menggunakan bahan bakar liquid sepertinya ya. Jadi hasil pada pancinya berwarna kehitaman atau menghasilkan, kalau kita bilang ini apa ya? Kalau kalian katakan ini apa biasanya pancinya? Kosong. Gosong. Gosong, betul, gosong dia, iya. Kemudian ini dari buangan knalpotnya. Ada nggak, pernah nggak selama ini
kalian berada di jalan, kemudian kalian berada di belakang kendaraan, di mana asap buangannya sangat mengganggu, seperti itu. Pernah? Sering Tiap hari. selalu. Sering banget, Oke. oke. Nah, kenapa sih pembakaran kok bisa seperti itu ya? Mengapa pembakaran bisa menghasilkan asap hitam dan jelaga? Karena pembakaran tidak sempurna. Tidak sempurna. Oke, nanti kita akan cek ya, apakah betul pembakaran yang menghasilkan asap hitam dan jelaga itu adalah pembakaran yang tidak sempurna. Nah, apakah ada pembakaran yang tidak menghasilkan asap hitam atau jelaga? Ada tidak? Pembakaran yang Ada tidak contohnya apa? api dari gas LPG, Api dari gas LPG, terus apa lagi? Korek api. Korek api kalau terbakar ada asapnya. ada ya. Nah, Korek selain itu gas. ada lagi. Ya? Korek gas, Korek gas, Bu. Korek. Oh, korek gas. Oh iya, ya, betul sekali. Ada nggak kendaraan yang tidak menghasilkan asap hitam? Ada nggak? Kereta api zaman sekarang, Bu. Kereta api zaman sekarang menggunakan bahan bakar motor listrik, iya, ya elah. Kalau listrik nggak bisa dihubungkan sama hidrokarbon dong, nggak nyambung ya. tidak ada Iya asapnya. betul sekali. Kalau dia menggunakan listrik ya otomatis tidak menghasilkan asap. Yang kita akan bahas di sini adalah pembakaran dari hidrokarbon itu tadi ya. Nah, apakah ada pembakaran yang tidak menghasilkan asap hitam atau jelaga? Jawabannya ada. Ada. Tapi hal itu sangat sulit untuk kita lihat ya. Ada, memang ada gitu ya. Memang ada. Nah, untuk melihat hal itu, kalian akan Ibu berikan lagi salah satu tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pada gelas ukur, terlihat ada gelembung-gelembung gas, dan air mulai turun karena terdesak oleh gas etuna atau C2H2 yang dihasilkan dari reaksi karbid dan air. Tisu yang sudah dibakar dimasukkan ke dalam gelas ukur. Untuk percobaan 2 dilakukan hal yang sama seperti pada percobaan 1. Angkat gelas ukur ketika gas mencapai 4/7 bagian. Sudah disimak kan? Hasil pembakarannya ada berapa jenis tuh hasil pembakarannya? Ada 2, Bu. Ya lah, Bu. Ya, betul, ada 2. Apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi? Nah, ini dia ya. Hasil pembakaran untuk percobaan 1 ternyata tidak meninggalkan asap hitam atau jelaga karbonnya tidak ada di tabungnya ya. Kemudian hasil pembakaran senyawa hidrokarbonnya adalah gas karbon dioksida, dan apa ini? dan uap air. Oke. Saat dimasukkan ke dalam tabung tadi, gas oksigennya lebih banyak atau sedikit ya untuk percobaan pertama? Lebih banyak. Lebih banyak. Nah, berbandingan lebih banyak. dari pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna, ternyata di pembakaran tidak sempurna, pada tabungnya dia meninggalkan asap hitam dan jelaga yang cukup banyak ya. Nah, hasil pembakarannya pasti berbeda. Nah, apa perbedaannya di sini hasil pembakarannya? Di jelaga, Oke, di jelaga, lebih terlihatnya di jelaganya ya hasilnya ya. Kemudian gas oksigennya perbandingannya lebih banyak atau lebih sedikit tadi untuk di pembakaran tidak sempurna? lebih sedikit bereaksinya Sedikit. di yang tidak sempurna. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kalau untuk membentuk pembakaran sempurna, artinya apa nih yang dibutuhkan untuk oksigennya? Oksigennya lebih banyak. Oksigennya harusnya lebih banyak. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya untuk untuk materi selanjutnya, tetapan materi selanjutnya. Tadi kan sudah simak sedikit. Nah, pembakaran sempurna ini adalah partikel bahan bakarnya seluruhnya terbakar. Tadi saat Ibu tadi memasukkan tisu ke dalam tabung, ada nggak sisa tisunya? Semua tidak ada, habis terbakar ya. Kemudian volume oksigennya dalam reaksinya cukup, artinya cukup untuk membakar. Kalau yang dihasilkan maksimalnya, tahunya dari mana kalori yang dihasilkan maksimalnya? Ternyata bunyi pada tabungnya lebih
nyaring ya. Kemudian produk pembakarannya cenderung tidak terlalu berbahaya. Karena kita bisa lihat di sini tidak ada hasil pembakaran yang terlihat gitu ya, partikelnya sangat kecil. Nah, kalau pembakaran tidak sempurna, nah ini banyak terjadi nih pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna pastinya ada sisa partikel yang tertinggal. Kemudian pada pembakaran hidrokarbon tidak sempurna, ternyata zat-zat yang dihasilkan ini pastinya sangat berbahaya. Nah, ini adalah salah satu contoh akibat dari pembakaran tidak sempurna. Kalau pembakaran ini tidak sempurna, sangat berbahaya, tentunya kita harus melakukan hal berikut. Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau ini sangat berbahaya, yang pertama, kita harus mengidentifikasi zat-zat apa saja yang dihasilkan dari pembakaran sempurna. Nah, kalian sudah simak sedikit, zat hasil pembakaran tidak sempurnanya yaitu salah satunya berupa jelaga, kemudian karbon monoksida untuk asap buangan kendaraan bermotor. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, bagaimana cara kita menganalisis dampak hasil pembakarannya? Apa yang dihasilkan dari zat-zat tadi? Apa dampak yang diakibatkan? Nah, setelah kita mengetahui dampaknya, harapannya adalah kita mampu menyampaikan gagasan itu tadi ya, bagaimana cara kita mengatasi dampak dari pembakaran hidrokarbon supaya hal itu tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan kita. Nah, baik, Ibu akan bagikan kalian ke dalam kelompok seperti biasa. Kita akan bersama-sama temukan solusinya dalam forum diskusi. Baik, tugas kelompoknya adalah kalian akan Ibu bagikan ke dalam room biasa ya. Nanti kalian langsung gabung saja, kemudian berdiskusi mengisi dari LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Nah, nanti apa sih yang kalian lakukan? Berdiskusi, berkomunikasi, berkolaborasi dalam kelompok untuk menemukan solusi pada masalah yang tertuang pada LKPD. Silakan berdiskusi ya, kemukakanlah pendapat kalian. Kemudian mengambil kesimpulan dari hasil diskusi, lalu mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk link LKPD nanti akan Ibu bagikan setelah kalian isi. Tolong kirimkan ke email yang sudah Ibu, nanti akan Ibu kirimkan di roomnya ya. Kemudian bahan data referensi, linknya nanti Ibu berikan juga yang bisa jadi acuan kalian untuk mengisi dari LKPD ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum Ibu masukkan kalian ke dalam ruang diskusi. Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Baik, kalau belum ada, Ibu siapkan kalian ruangan untuk masuk ke dalam ring diskusinya ya. Silakan saja ya untuk ininya ya mengisinya. Silakan berdiskusi, jangan diam-diam aja. Ya, link untuk LKPD-nya sudah Ibu kirimkan lah. Sudah. Ya, silakan didiskusikan. Itu yang poin 2 tuh yang menganalisis yang gas itu lah, Bu. ya. Enggak, yang poin kedua tuh yang gas dari bahan bakar itu lah, Bu. Lain yang Iya. Energinya. Kalau di sini dia menghasilkan atau melepas energi 5.460. Kalau yang tidak sempurnanya energinya lebih besar mana nih? Energinya lebih besar mana yang dilepaskan? Yang sempurna. Nah, yang sempurna. Kalau ini sedikit-sedikit ya. Nah, untuk kendaraan bermotor yang telah tua atau telah berumur, kebanyakan menghasilkan pembakaran tidak sempurna katanya. Sehingga menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan lingkungan. Nah, tuliskanlah reaksi pembakaran gas oktana pada bensin yang menghasilkan pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Gas oktana, dia oktana berarti jumlah C-nya ada 8. Berarti C8H berapa tuh? CH8H berapa? C8H18. Enak saja. Iya. Ya, lanjutkan ya tulisnya ya. Kalau pembakaran tidak sempurna, tadi apa reaksinya? Sama, C8H18 plus. Iya, nanti dapat makanan. Kemudian pembakaran tidak sempurna yang mengakibatkan penggunaan bahan bakarnya menjadi lebih boros. Kenapa hal itu terjadi? Oke, silakan diskusikan. Kemudian zat atau polutan apa yang dihasilkan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan? Pasti sudah tahu zat atau polutan apa tadi ya. Oke, lanjutkan ya diskusinya ya. Ada kesulitan di sini? Nggak ada, Bu, nggak ada. Oke, Ibu lanjut Insyaallah tidak ada. ke room berikutnya. Terima kasih ya. Yang mana kadang kita ngerjain mana kadang. Poin 2 yang mana? Yang gas tuh. Oh, analisis ya, analisisnya.
Cari. Bentar. Kan gas dari bahan bakar yang mengandung pengotor adalah UGA. Jadi gas yang mengandung pengotor tuh ini cuy. SO2, NO2, NO3. Karena gas sulfur karena gas sulfur dioksida atau S2 itu menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Oksida NOx menghasilkan asap kabut. Hah? Mel, dikam lo yang Mel, yang masuki itunya Mel. Ini. Itu yang polutan gas CO2 sama SO2. Bentar. Aku aja tulis saya di sini. Ini apa sih maksudnya yang nomor 2 tuh Put? Kamu tahu lah Put? Yang terkontaminasi dan reaksinya tuh lo yang ya, belok kayak Reaksi. apalah. reaksi Pokoknya terjadinya ada pas kena udara tuh rusak langsung lo udaranya lo. Baik, sudah bergabung semua di room utama. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain menyimak ya. Nanti kalian memberikan tanggapan dari hasil diskusi teman kalian di kelompok 1. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari nama Ahmad Dapi, Aika Tirzadiva, Leoni Andin Sampita, Ahmad Dhani. Wah, kecil banget. Kami akan mengidentifikasi zat-zat hasil pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin ada yang menghasilkan pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Jika bensin dianggap tersusun dari senyawa oktana, maka pembakaran sempurna bensin akan menghasilkan energi sebesar delta H sama dengan min 5.460 kJ. Dan jika terjadi pembakaran tidak sempurna, maka energi yang dihasilkan kurang lebih delta H sama dengan min 2.924 kJ. Untuk kendaraan bermotor yang telah berumur tua, kebanyakan menghasilkan pembakaran tidak sempurna sehingga menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan lingkungan. Ada beberapa pertanyaan di bawah berikut. Yang A, tuliskan reaksi pembakaran gas oktana pada bensin yang menghasilkan pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Untuk pembakaran sempurna, untuk reaksinya 2C8H18 tambahnya kok hilang, ditambah 25O2 bereaksi menjadi 16CO2 plus 18H2O. Untuk pembakaran tidak sempurna 2C8H18 ditambah 17O2 bereaksi 16CO plus 18H2O. Untuk pertanyaan kedua, B. Pembakaran tidak sempurna mengakibatkan penggunaan bahan bakar kendaraan menjadi lebih boros. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi jika pembakaran tidak sempurna, maka akan menghasilkan jelaga. Jelaga ini yang nantinya akan menempel pada area mesin yang mungkin menyebabkan menurunnya performa mesin sehingga penggunaan bahan bakar akan menjadi lebih boros, dampak dari pembakaran yang tidak sempurna tadi. Untuk C, zat atau polutan, apa yang dihasilkan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan? Karbon monoksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, partikel timah hitam. Inilah yang menyebabkan sesuatu yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Sekian dari kelompok 1. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Terima kasih kepada Ahmad Dapi telah mewakili teman-temannya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari analisis zat-zat hasil pembakaran tidak sempurna. Kepada peserta dari kelompok lain, silakan atau ada yang tambahkan? Apakah ada bagian-bagian yang belum lengkap atau yang ditambahkan? Silakan, Ibu persilahkan. Tidak ada, Bu. Pada diem aja ya. Dimas, cukup ada yang jelas. tanya, Dimas. Jelas, Bu, jelas.
Baik, terima kasih kepada Aika Tirza Diva. Sudah self screen ya, terima kasih ya. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mengisi hasil LKPD-nya. Berdasarkan hasil diskusi dari cara menganalisis zat-zat hasil atau mengimplikasi zat-zat hasil pembakaran sempurna dan tidak sempurna tadi ya. Baik, sekarang kita maju ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Siki Surya Padilla dan beberapa anggota Putri Amalia, Melinda Ramadhani, dan Amalia Yudhistira Putria. Kami di sini akan menganalisis dampak hasil pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Minyak bumi terdiri dari berbagai senyawa. Komponen utama minyak bumi adalah hidrokarbon. Namun minyak bumi juga mengandung beberapa senyawa lain seperti senyawa belerang, hidrogen, dan organologam. Oleh karena ini, pada pembakaran minyak, bumi selalu menghasilkan gas CO dan CO2, juga menghasilkan senyawa lain yang juga berbahaya. Gas yang berasal dari pengotor, bahan bakar yang bereaksi dengan oksigen, dapat menyebabkan terjadi hujan asam. Gas lain terbentuk karena terkontaminasi udara saat proses pembakaran berlangsung pada suhu tinggi. Gas ini dapat menyebabkan terjadinya kabut asap dan efek rumah kaca. Adapun pertanyaan, berdasarkan analisamu, gas apa yang terbentuk jika pada bahan bakar mengandung pengotor dan gas apa yang terbentuk jika bahan bakar terkontaminasi dengan udara? Nah, yang mengandung pengotor itu antara lain H2O, CH4, CO2, N2, O2, dan NO sebagai gas yang mengandung pengotor. Lalu yang terkontaminasi dengan udara itu ada CO2, SO2, dan NO. Nah, terus di bawahnya ada tuliskan persamaan reaksi terjadinya hujan asam. Berikut persamaan reaksi terjadinya hujan asam. SO2G plus setengah O2G menjadi H2SO3G. Terus di bawahnya ada SO3G plus H2OG menjadi SO4G. Mungkin di sini ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih kepada Surya yang sudah menyampaikan hasil misi LKPD-nya ya. Ada yang mau menambahkan ini atau ada yang ingin menyanggah? Silahkan. Apakah gas dari bahan bakar yang mengandung pengotor itu sesuai dengan apa yang sudah kalian baca bahan bakarnya? Ada yang mau mengoreksi mungkin? Iya, betul sekali, ada yang ingin mengoreksi. Saya mau tanya, apa ada gas lain dari gas yang mengandung pengotor tersebut? Selain yang ada Anda jawab, apa ada gas lain mungkin? Yang mengandung pengotor ya? Apa ada gas lain? Saya surfing di internet ini saja yang saya dapatkan. Mungkin ada, cuman untuk yang lebih jelasnya itu yang ini, yang kami paparkan ini. Kita lanjutkan ke kelompok 3 ya. Oke, terima kasih kepada Surya ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah memberikan presentasi atau hasil diskusinya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3. Ya, jadi perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Handini Fatmasari, Arena Angelina, dan Grace Teresia. Di sini kami mendapatkan suatu wacana yang dimana wacana ini menjelaskan bagaimana dampak dari pembakaran hutan dan juga pembakaran bahan bakar kendaraan yang berlebihan. Jadi dampaknya itu dapat mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan dan juga kesehatan bagi manusia. Untuk kesehatan manusia dapat mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA, sesak napas, iritasi kulit, iritasi mata, dan sebagainya. Kalau bagi lingkungan, tentunya pembakaran hutan sudah jelas sangat merusak bagi lingkungan. Yaitu mengakibatkan banyaknya habitat, baik flora atau fauna akan punah karena ekosistem mereka yang rusak. Jadi di sini ada suatu pertanyaan. Berdasarkan wacana tersebut, kemukakan gagasan yang dapat dilakukan seorang pelajar untuk mengatasi dan mencegah dampak negatif dari pembakaran hutan serta pembakaran bahan bakar kendaraan yang berlebihan. Oke, jadi
di sini saya dan teman-teman sebagai pelajar tentunya punya cara untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat ini. Berdasarkan isu atau wacana di atas, kami sebagai pelajar untuk mengatasi dan mencegah dampak dari pembakaran hutan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya dampak kebakaran hutan bahan bakar kendaraan yang berlebihan, yakni dengan melakukan kebiasaan baru dengan bepergian menggunakan kendaraan umum seperti taksi atau ojek untuk mengurangi tingkat polusi udara dan juga suara. Lalu dengan adanya ilmu teknologi yang semakin pesat di zaman sekarang ini, tentunya kita sebagai pelajar berpeluang kalau kita berusaha dan bekerja keras, kita dapat menciptakan solusi dan juga ide baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Contohnya bisa kita membuat suatu alat yang dapat menghisap udara kotor gitu, atau bisa menciptakan sistem yang dapat mengurangi permasalahan global, pemanasan global seperti ini. Lalu untuk mengurangi penggunaan AC, parfum, dan alat yang menciptakan gas rumah kaca lainnya juga dapat mengatasi pemanasan global. Baiklah, demikian penjelasan dan juga hasil diskusi dari kelompok 3. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, terima kasih ya untuk Dimas sudah mengungkapkan gagasan bagaimana cara mengatasi dampak dari pembakaran tidak sempurna. Silakan bagi peserta lain ingin menanggapi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih kepada Dimas ya yang sudah memberikan tanggapannya atau wacananya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, dari 3 bahasan yang sudah kita sampaikan tadi, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Pembakaran sempurna adalah pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida serta uap air. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida, karbon, dan uap air. Ada lagi yang menambahkan kesimpulannya? Kesimpulan kita pada hari ini. Produk dari pembakaran tidak sempurna sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan seperti karbon monoksida, senyawa NO, senyawa SO, serta partikel karbon dan tinta hitam. Iya, betul sekali. Jadi setelah kalian mengetahui dampak dari pembakaran hidrokarbon maupun pembakaran hidrokarbon yang sempurna maupun tidak sempurna, banyak sekali ya. Jadi hal-hal apa saja sih setelah kita tahu seperti itu, berarti kita bisa mengatasinya nanti ya. Setelah kita tahu zat hasil ini ternyata dia berbahaya bagi kesehatan gitu ya. Oh, ternyata dia berbahaya bagi lingkungan. Nah, sebagai seorang pelajar, apa yang harus dilakukan? Setelah kalian mengetahui unsur-unsur apa saja tadi ya yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Baik, Ibu akan ambil kesimpulan secara keseluruhan ya dari kegiatan kita pada hari ini ya. Apa sih akibat dari pembakaran tidak sempurna secara global? Ini adalah efek rumah kaca. Kemudian efek dari akibat dari hujan asam. Dari pembakaran hidrokarbon juga hujan asam. Apa dampaknya? Yang pertama adalah mengotori dan merusak bangunan atau material akibat dari korosi. Bagaimana sih langkah kita untuk mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon yang berbahaya? Yang pertama, memperbanyak ruang hijau dengan perluasan taman kota. Menerapkan 3R, reuse, reduce, dan recycle dari sampah-sampah yang sudah kita buang tadi. Nah, dan yang paling penting, ini poin yang di bawah nih. Lakukan dari kesadaran diri. Dari poin 1 sampai 8, kayaknya enak aja ya secara teori kita berorasi, berpendapat enak aja, tapi apakah kita mampu melakukan itu dari diri kita sendiri? Nah, ini agak sulit. Baik, nah di pembelajaran tetap semangat dan tetap sehat ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan semoga dari uraian materi ini kelak kita dapat menemukan solusi alternatif lainnya yang mampu menjaga bumi kita agar tetap hijau, membumi demi anak cucu dan generasi. Bagaimana? Sudah bisa ditangkap hasil materi kita pada hari ini? Adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan atau tanggapan apa saja mengenai jalannya pembelajaran kita?
Ya, Dimas. Silakan Dimas. Iya, Bu. Jadi dari sekian pertemuan yang telah kita lakukan, hal-hal yang bisa saya dapatkan adalah bahwa senyawa hidrokarbon ini apabila pembakarannya tidak sempurna akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi lingkungan dan juga kesehatan. Jadi harapan saya untuk masyarakat dan juga diri kita sendiri dapat membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Dampak yang kita berikan ke masyarakat lainnya itu juga lebih baik lagi. Ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan selama pembelajaran tidak sia-sia, serta bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Dimas ya. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, untuk menilai, tadi selain Ibu menilai dari hasil sikap kalian, kemudian juga pengetahuan dari pretest, nah nanti selesaikan evaluasi di link ini ya, nanti Ibu akan kirimkan di WhatsApp grup dan kolom chat ini juga nanti untuk evaluasi link, kerjakan evaluasinya untuk tahapan Ibu untuk menilai kemampuan kalian dalam pengetahuannya. Untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang materi termokimia, Ibu akan kirimkan bahan ajar dan juga medianya melalui WhatsApp group. Mohon disimak dan diperhatikan ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta tolong kepada Surya untuk menutup pembelajaran kita. Silakan, Nak. Oke. Mari teman-teman, sebelum kita menutup akhir dari kegiatan kita selama ini, semoga kedepannya kita bisa menggunakan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Bu Desi untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih kepada kalian semua. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya. Ibu harapkan kita masih dalam keadaan semangat, penuh energi, walaupun masih dalam keadaan pandemi ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk yang terakhir kali pada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu ucapkan, tanpa kalian mungkin kegiatan ini tidak akan berarti apa-apa ya, tanpa kalian. Kalianlah yang memberikan semangat dan motivasi pada Ibu agar bisa lebih baik lagi. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat dan tetap semangat melanjutkan segala aktivitas kita. Semoga Allah memberkahi segala niat, hajat, dan harapan kita. Oke, terima kasih anak ya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.